Syaitan akan mengikat kepala bagian belakang manusia. Kamu malam ini punya malam yang panjang. Kalau bahasa kita, syaitan malah meninabobokan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama tetap terus kita untuk memperbanyak dalam mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, syaitan telah berjanji untuk tetap terus mengincar manusia selama manusia hidup di dunia. Maka dari itu, karena ia telah berjanji bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekarang ini, sampai detik ini, ia tidak pernah mengenal lelah, ia tidak pernah mengenal waktu. Bahkan pada saat manusia sedang dalam keadaan tidur pun, ia berusaha untuk mengganggu manusia. Gangguan yang dilakukan oleh syaitan pada manusia, khususnya pada saat manusia itu dalam keadaan tertidur, maka syaitan akan memberikan ikatan-ikatan sehingga manusia terlelap di dalam tidurnya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, di sini kita akan mengutip sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum." Syaitan akan memberikan ikatan kepada manusia pada bagian kepala belakangnya. Jadi syaitan akan mengikat kepala bagian belakang manusia. Idza huwa nama thalatha uqad, apabila ia dalam keadaan tertidur. Berapa banyak ikatan yang diberikan oleh syaitan? Ada 3 ikatan. Dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah berita, sebuah kabar kepada kita, bahwa ketika kita dalam keadaan tidur, ternyata syaitan akan menyerang manusia. Pada posisi kita yang sangat lemah dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka pada saat itu syaitan berusaha memanfaatkan kelemahan kita pada saat kita dalam keadaan tidur tersebut. Apa yang ia lakukan? Ternyata dia mengikat qafiyati ra'si, belakang kepala manusia. Jadi qafiyati ra'si ini antara leher dan kepala belakang. Nah,
Inilah nantinya yang akan diikat oleh syaitan pada saat manusia dalam keadaan tidur. Kenapa pada belakang kepala manusia? Kalau kita fahami anatomi tubuh, ini tentunya kita yang mahir di bidang ilmu kesehatan, antara punggung, leher, bahkan sampai kepala bagian belakang, ini disebut dengan SSP, sistem syaraf pusat. Maka wajar ketika sistem syaraf pusat ini dikuasai oleh syaitan, maka apapun yang akan ia lakukan, apapun yang akan ia perintahkan, semua informasi tersebut akan disampaikan kepada otak manusia dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Masya Allah. Jadi syaitan berusaha memanfaatkan kelemahan manusia ya teman-temannya, pada saat kita sedang dalam keadaan tidur, karena memang sistem syaraf otak manusia itulah yang digenggam oleh syaitan. Itu yang dimanfaatkan oleh syaitan. Itulah yang diikat oleh syaitan sebanyak 3 ikatan. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa terbebas, terlepas dari belenggu-belenggu, dari buhul-buhul, dari ikatan-ikatan, bahkan sihir-sihir yang diberikan oleh syaitan kepada manusia di dalam tidurnya? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, di mana kelanjutan dari hadis ini ada tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa melepas semua buhul-buhul tersebut, agar kita bisa membuka semua simpul-simpulnya, agar kita bisa menguraikan dari setiap ikatan-ikatan yang sudah diikat di bagian kepala belakang manusia ketika kita dalam keadaan tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam hadis ini, "Inda kulli aqdah, alaika lailun tawilun farqud." Pada tiap-tiap ikatan ada perintah yang disampaikan kepada manusia. Alaika lailun tawilun farqud. Ya, kamu malam ini punya malam yang panjang. Kalau bahasa kita, syaitan malah meninabobokan kita. Syaitan malah berusaha untuk membuat kita nyaman dalam keadaan tidur, nyaman terbuai oleh mimpi-mimpi. Kita terus seolah-olah merasa syahdu di dalam tidur kita. Karena apa? Karena dari sistem syaraf pusat yang digenggam oleh syaitan, disitulah syaitan memanfaatkan dengan memberikan informasi yang sampai kepada otak manusia. Tidurlah, begitulah bahasanya. Kamu masih punya malam yang sangat panjang. Dah, jangan bangun, masih panjang kok malam kamu. Dah, terus tidur ya. Belum waktunya pagi kok, belum waktunya siang. Tuh, matahari belum muncul. Dah, tidur aja, masih gelap. Alaika lailun tawilun farqud. Tidurlah dan jangan kamu bangun. Itulah perintah yang diberikan oleh syaitan dengan ikatan-ikatan yang diberikan pada kepala belakang manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terbebas dari semua itu? Ini tipsnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada kita. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama, fa in istayqadha, apabila ia terbangun dari tidurnya, fadzakarallah in halat uqdah, maka ingatlah
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah kamu, in halat uqdah, maka akan lepas satu ikatan. Lepas satu ikatan ketika kita bangun dari tidur, kita lalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita mengingat Allah setelah kita terbangun dari tidur? Bisa saja kita mengucapkan zikir-zikir kepada Allah. Fadzakarallah, berzikirlah kepada Allah. Alhamdulillah. Bisa saja. Allahu Akbar. Boleh. Subhanallah. Itu yang kita ucapkan. Bahkan zikir yang dimaksud setelah kita terbangun dari tidur, kita berdoa dengan mengucapkan doa ketika kita bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka pada saat itu, ketika kita sudah berzikir atau ketika kita berdoa pada saat kita terbangun dari tidur, in halat uqdah, lepas satu ikatan. Lepas satu ikatan. Ini yang pertama. Yang kedua, fa in tawadda'a in halat uqdah. Apabila kita bangun kemudian kita berwudu, in halat uqdah, lepaslah satu ikatan lagi. Masya Allah. Kita udah bangun nih, kemudian kita mengucapkan doa setelah bangun tidur, udah lepas satu ikatan. Yang kemudian kita bangun ngambil wudhu lagi, lepas satu ikatan. Berarti dua ikatan sudah terlepas, sisa tinggal satu lagi. Bagaimana caranya agar kita menyelesaikan untuk melepaskan satu ikatan yang tersisa satu lagi? Maka Nabi SAW menyampaikan, fa in shalla in halat uqdah. Jangan hanya sekedar berwudu ketika kita bangun dari tidur, tapi dirikanlah sholat. Sholatlah kamu. Bisa saja kita mendirikan sholat malam, sholat tahajud, kemudian kita tidur lagi. Masuk kita sholat subuhlah kita. In halat uqdah, satu ikatan akan terlepas. Jadi dari ketiga tips yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu, dari buhul-buhul, bahkan ikatan-ikatan yang sengaja dikemas oleh syaitan untuk diikatkan pada kepala, syaraf, otak belakang manusia. Apa yang terjadi ketika kita sudah terlepas dari semua ikatan-ikatan ini? Nabi SAW melanjutkan, fa asbaha nashitan thayyiban nafsi. Di waktu pagi dia akan merasa semangat, dia akan merasa giat, thayyiban nafsi, bahkan jiwanya akan baik, hatinya akan tenang, tidak ada rasa gelisah, tidak ada merasa suntuk, bahkan tidak ada hal-hal yang lain yang dapat mengganggu pikirannya, yang bisa mengacaukan, bahkan mengeraskan hati atau jiwanya. Masya Allah, tenang dia, tenang. Wa illam yaf'al asbaha khabithan nafsi kaslan. Jikalau ia tidak melakukan hal ini, masih enak dia bangun kemudian tidur lagi, atau dia tertidur pulas sampai di waktu pagi, dia tidak berwudu, dia tidak mendirikan sholat, dia tidak mengingat Allah ketika bangun dari tidurnya, maka kalau ia tidak melakukan hal ini, khabithan nafsi, jiwanya akan buruk, jiwanya akan buruk, jiwanya tidak akan pernah tenang, kaslan, bahkan dia akan merasa malas.
teman-teman yang dirahmati Allah, maka dari hadis ini pula, ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Jikalau ada saudara-saudara kita yang terkena gangguan jin, terbelenggu oleh sihir, insya Allah amalkanlah ini. Sehingga dari semua belenggu-belenggu sihir yang dapat membuat dia seolah sakit, membuat hatinya seolah tertutup, kemudian membuat jiwanya tidak tenang, membuat tubuhnya seolah malas, insya Allah semua simpul-simpulnya, semua ikatan-ikatannya, semua sihir-sihirnya akan hancur, terlepas, bahkan terputus atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dalam keadaan sehat, tubuhnya akan terasa segar, semangatnya di dalam hidup akan tumbuh, bahkan dalam melakukan berbagai macam aktivitas dia akan memiliki kekuatan. Tubuhnya tidak akan merasa capek, tidak akan merasa lelah, dia tidak akan pernah merasa suntuk, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan perlindungan kepadanya, dan Allah melepaskan dari semua ikatan-ikatan, buhul-buhul dari sihir-sihir atau dari semua yang dilakukan oleh syaitan kepadanya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita yang singkat ini, Allah memberikan ilmu pengetahuan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua gangguan jin, syaitan maupun sihir. Bahkan Allah atas izin darinya memutuskan, melepaskan, bahkan menghancurkan dari semua sihir-sihir, belenggu-belenggu, buhul-buhul, dan ikatan-ikatan gaib yang tak terlihat di dalam tubuh kita. Semoga Allah memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, membuat kita hidup dalam keadaan semangat, diberkahi dan diberikan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.